Film diawali dengan seorang wanita cantik bernama Anna dan suaminya bernama Ben. Mereka tinggal bersama ibu dari Anna, yaitu Ibu Rita. Mereka menempati sebuah rumah yang telah digadaikan oleh almarhum ayah Anna kepada pihak Ban. Anna memberikan sejumlah uang kepada ibunya. Namun karena terlambat pembayaran cicilan rumah tersebut, akhirnya dilelang oleh pihak Ban. Mereka hanya bisa berharap agar tidak ada penawar untuk rumah mereka. Sementara Ben sendiri, dia bekerja di pabrik penggilingan beras. Sedangkan Anna bekerja sebagai housekeeping di sebuah penginapan. Setelah pulang dari pekerjaan, mereka melepaskan kelelahan dengan main-main bersama. Keesokan harinya, mereka menunggu kabar dari pihak Ban, dengan harapan bahwa tidak akan ada penawar untuk rumah dan tanah mereka. Namun secara tiba-tiba, muncul seseorang bernama Arturo, seorang teman almarhum ayah Anna, yang telah lama menginginkan tanah tersebut. Arturo bersedia melepaskan haknya atas tanah dan rumah tersebut, asalkan mereka membayar kompensasi kepada Arturo. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki cukup uang. Sehingga dengan sangat menyesal, mereka harus meninggalkan rumah yang telah lama mereka tempati, sampai mereka bisa membayar kepada Arturo. Akhirnya mereka pun menumpang untuk sementara waktu di rumah teman ibunya Anna. Anna menginginkan rumahnya kembali dengan cara mencari pekerjaan yang baru dan hidup berdua bersama Ben. Hingga pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadu nasib merantau ke kota untuk mencari uang demi kehidupan yang lebih baik. Ketika mereka tiba di kota, Ben memiliki seorang teman bernama Mando. Dia mengajak mereka untuk tinggal di sebuah bangunan hotel yang terlihat sangat kumuh, akan tetapi masih memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian di keesokan harinya, Mando menyuruh Ben pergi ke restoran bersama Kali, salah satu temannya, karena restoran tersebut sedang membutuhkan karyawan. Ben pun langsung diterima menjadi karyawan di restoran tersebut. Ben dan Anna pun merasa sangat bersyukur karena gaji yang mereka terima dalam seminggu setara dengan gaji Ben dalam sebulan ketika di pabrik penggilingan beras. Pada suatu hari, Ben berkenalan dengan Nancy, pemilik warung di dekat tempat tinggal mereka. Sementara Nando, dia mencoba membantu Anna untuk mencari pekerjaan di sebuah bar. Namun tampaknya lowongan di bar tutup. Ketika mereka hendak pulang, mereka bertemu dengan teman Mando bernama Suri, yang bekerja sebagai penjaga keamanan di daerah tersebut. Suri merasa tertarik kepada Anna. Karena hal itulah dia pun meminta kepada Mando untuk mengenalkannya. Hingga pada akhirnya mereka pun berkenalan dan bertukar nomor ponsel. Mengingat Anna ditawari pekerjaan olehnya, tentu hal itu membuat Anna sangat senang. Kemudian di keesokan harinya, Anna memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Suri. Dia mulai bekerja di sebuah bar yang dimiliki oleh temannya. Anna dan Ben mulai mengumpulkan uang hasil kerja keras mereka dengan tekad untuk membayar rumah dan tanah kepada Arturo. Hingga di keesokan harinya, Ben mengajak Anna untuk makan di sebuah restoran. Dan kebetulan, Ben juga baru saja menang dalam perjudian. Pada malam itu, mereka melanjutkan dengan main-main bersama, sehingga mempererat hubungan mereka. Namun pada hari berikutnya, Suri datang ke bar tempat Anna bekerja. Dia sangat baik terhadapnya. Bahkan, dia juga memberikan Anna tip yang cukup besar. Dan tak hanya itu, Suri juga menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi, mereka telah melihat Ben yang sudah menunggunya di luar. Karena hal itulah,
Mereka pun saling berkenalan. Namun Ben terlihat cemburu dan mengungkapkan keraguan tentang niat baik Suri. Dia menuding bahwa semua itu mungkin hanya untuk kepentingan pribadi. Situasi semakin rumit ketika Ben terlibat dalam perjudian. Dia menghabiskan semua uang yang mereka tabung bersama. Bahkan Ben berhutang kepada Marlon, seorang bandar judi di tempat tersebut. Ben mencoba menghindari Marlon. Namun pada akhirnya, Marlon menemui Ben untuk menagih hutangnya. Dia menuntut pengembalian uang dengan segera. Namun Ben belum memiliki cukup uang. Dan tentu, hal ini memicu perkelahian di antara mereka. Keributan pun berhenti ketika Mando datang memisahkan mereka. Mando sangat kecewa dengan perilaku Ben, karena dia tidak mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik. Ben berusaha meminjam uang kepada Mando, namun dia tidak memberinya, dengan alasan saat ini ekonomi sedang sulit. Kemudian, dia memberikan saran bahwa Ben bisa saja mendapatkan uang dengan cepat. Yang ternyata, dengan menjual hasil video yang mereka mainkan bersama istrinya. Namun, ini merupakan dilema yang sulit bagi Ben. Anna sangat marah dan kecewa setelah mendengarnya. Keesokan harinya, Marlon kembali menagih uang kepada Ben, yang akhirnya terdesak dan dengan berat hati menerima saran dari Mando. Ben lalu menjual video permainan mereka bersama Anna. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada Marlon. Tapi sayangnya, video itu langsung menjadi viral di internet. Anna yang melihatnya pun sangat kecewa. Mereka bertengkar hebat, hingga berujung pada perpisahan. Setahun telah berlalu. Ben masih belum bisa melupakan Anna. Dia kembali bekerja di pabrik penggilingan beras di kampung halamannya. Sementara Anna telah mencapai posisi manajer di bar milik Suri. Mereka masing-masing menjalani kehidupan mereka yang terpisah. Hingga di suatu hari, situasi mulai berubah ketika Suri kembali ke bar. Dia menemukan seorang tamu yang menggoda Anna. Dan ternyata, itu adalah teman lama Suri. Karena sedang emosi, Suri dengan cepat mengusir tamu tersebut secara kasar. Anna merasa bahwa tindakan Suri berlebihan, dan khawatir itu akan membuat pelanggan mereka pergi. Sehingga dia memutuskan untuk tidak memberi jatah kepadanya, seperti yang biasa mereka lakukan saat main-main bersama. Namun Suri yang masih dalam kemarahan, secara paksa menjebol gawang milik Anna. Dan disinilah Anna baru menyadari bahwa Suri memiliki sifat temperamental dan kasar. Suri bahkan tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan fisik terhadap Anna jika dia tidak menuruti keinginannya. Anna mulai menyadari sisi gelap dari kepribadian Suri yang sebelumnya tersembunyi. Kemudian di keesokan harinya, Ben kembali ke kota untuk mendatangi tempat yang dulu pernah dia tempati bersama Anna. Dia mencari Mando. Namun ternyata, Mando sudah lama pergi sejak pertengkaran mereka. Namun sesaat kemudian, dia melihat Mando dan memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Setelah situasi terasa aman, Ben dengan cepat menghadapi Mando, merasa bahwa Mando telah mengkhianatinya. Dalam beberapa hal setelah insiden tersebut, Ben mendatangi apartemen Anna. Dia mulai menanyakan tentang hubungannya dengan Suri. Namun secara tiba-tiba, Suri pulang ke apartemennya. Ben yang melihatnya pun dengan cepat meninggalkan tempat itu. Dan tentu, hal itu memicu pertengkaran hebat di antara Suri dengan Anna. Suri selalu menggunakan kekerasan ketika marah, sehingga membuat situasi semakin memanas. Hingga di suatu malam, Ben kembali mendekati rumah Anna secara diam-diam. Melihat Anna yang terluka,
dia memutuskan untuk membantu Anna melarikan diri dari rumah tersebut. Tapi sialnya, mereka kedapatan oleh anak buah Suri. Dan pertempuran pun tak terhindarkan. Hingga pada akhirnya, Ben berhasil mengalahkan Suri. Namun dia sendiri terluka dan tersingkirkan oleh anak buah Suri. Di tengah-tengah pertarungan sengit itu, Anna akhirnya selamat dari situasi tersebut. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.